Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Santri kelas 9 yang semoga Allah selalu menjaga antum dimanapun dan kapanpun antum berada. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua di pelajaran ilmu al-hadits. Kemarin kita sudah membahas atau membuka sedikit perbedaan antara ilmu hadits dan pelajaran hadits. Seperti yang sudah Ana sampaikan, insyaallah mulai hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran, yaitu apa itu al-hadits, perbedaan antara al-hadits, al-khabar, al-athar, dan al-haditsul qudsi. Sebelumnya, Ana ingin untuk hari ini kita akan belajar tentang ta'rif mustalahul hadits. Setelah itu kita baca faedahnya. Setelah itu baru kita membacakan ta'rif di antara 4 yang telah Ana sebutkan. Insyaallah Ana akan screenshotkan materi yang akan kita pelajari, yang akan kita baca, dan Ana akan kirimkan di grup agar ketika Ana membaca dan Ana menerangkan, antum bisa melihat screenshotan materi yang akan Ana sampaikan. Dan antum bisa belajar dari sana, menghafalkan dan memahami. Ya, di sini pertama tulisannya adalah al-qismul awal min kitab mustalahil hadits. Pertama, mustalah al-hadits, alif ta'rif, ba faidah. Pertama kita baca mustalahul hadits. Ta'rifnya adalah ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabul warrad. Jadi ilmu mustalahul hadis adalah ilmu yang berbicara tentang halur rawi, keadaan periwayat, dan marwi, dan apa yang diriwayatkan. Min haitsul qabul warrad, dari sudut pandang apakah hadis itu diterima atau tertolak. Jadi kita harus tahu apa itu rawi dan apa itu al-marwi. Kan di sini disebutkan ilmu yu'rafu bihi halur rawi wal marwi. Jadi ilmu mustalah adalah ilmu di mana kita bisa mengetahui keadaan rawi dan marwi. Ustaz jelaskan contohnya. Ar-rawi itu contohnya. Ustaz sebutkan yang paling mudah, yang paling terkenal, namanya dikenal dengan silsilah az-zahabiyah. Contohnya adalah dalam Sahih Bukhari, an Malik bin Anas, an Nafi' an Ibnu Umar. Nah, ini adalah thariqatus sanad atau thariqatur riwayah. Jadi Imam Bukhari mendengar dari Malik bin Anas, Malik bin Anas mendengar Nafi', Nafi' mendengar dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, dan Abdullah bin Umar mendengar dari Rasulullah SAW. Ya, ini rawi, keadaan rawi. Jadi keadaan rawi kita lihat, apakah Nafi' ini adalah orang yang hafalannya kuat? Apakah Nafi ini adalah orang yang hafidun mutqinun thabitun? Apakah orang yang hafalannya lemah, pembohong, ataukah suka keliru ketika membacakan hadis? Nah, ini adalah keadaan rawi. Dan marwi, isi hadis tersebut. Contohnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ini adalah marwi yang diriwayatkan oleh perawi. Jadi rawi itu yang meriwayatkan hadis, marwi itu apa yang diriwayatkan oleh para rawi. Ya. Kita baca selanjutnya yang ba, wa faidatuhu ma'rifatu ma yuqbalu wa yuraddu minar rawi wal marwi. Jadi faedahnya kita belajar mustalahul hadis adalah kita bisa mengetahui apa saja yang diterima atau yang tertolak dalam sebuah hadis. Ya, jadi insyaallah kalau kita belajar mustalahul hadis, kita bisa mengetahui apakah hadis ini diterima ataukah hadis ini tertolak. Nah, ini salah satu faedah kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis.
Setelahnya di bawahnya kita baca ada al-hadits, al-khabar, al-athar, al-hadits al-qudsi. Yang pertama al-hadits, kata muallif di sini ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, dari persetujuan beliau, dan dari sifat-sifat beliau. Yang pertama, anak kasih contoh, anak jelaskan segala yang disandarkan oleh kepada Nabi SAW min qaulin, dari perkataannya, dari perkataan beliau. Contohnya, qala Nabi SAW yang seperti anak sudah contohkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Jadi Nabi SAW mengatakan hadis tersebut dan para sahabat mendengarnya dan meriwayatkannya kepada tabiin dan atau tabiut tabiin. Nah, ini hadis qaul. Dan hadis perbuatan contohnya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu yabda bisiwak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam rumahnya, beliau memulainya dengan bersiwak. Nah, ini adalah yang dilakukan Nabi SAW. Ini hadisnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah melihat Nabi SAW melakukan ketika beliau masuk ke dalam rumah, hal yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Nah, ini hadis perbuatan. Dan yang ketiga adalah hadis takrir atau persetujuan. Seperti kata mu'alif, mungkin tidak ada di antum. Ana berikan contoh. Ana berikan contoh takrirnya adalah ketika ada seorang bertanya kepada keadaannya ada 3 orang. Ketika itu Nabi SAW sedang berjalan, ada seorang perempuan bertanya kepada seorang lelaki, di manakah Allah? Ketika itu seorang lelaki itu menjawab, Allah fis sama. Jadi Allah itu di atas langit. Ketika itu Nabi SAW melihat dan pergi. Nah, penglihatan Rasulullah SAW dan pendengar Nabi Muhammad SAW adalah sebuah persetujuan bahwa Allah itu ada di atas langit. Akan tapi Nabi SAW tidak berkomentar, hanya mendengar dan melihat, dan setelah itu pergi. Nah, dalam hal ini sahabat yang ditanya dan sahabat yang bertanya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW telah melihat atau mendengar percakapan mereka, dan Nabi SAW mendiamkannya. Nah, ini adalah takrir, persetujuan yang tidak dikatakan atau disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh lagi yang lebih mudah. Kalau di Saudi itu ada namanya dob, binatang dob. Kalau di Indonesia itu seperti biawak. Jadi ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memakan dob tersebut, Nabi SAW hanya melihat, setelah itu pergi. Nah, apakah dob itu halal? Nah, jawabannya adalah halal. Kenapa bisa halal? Karena Nabi SAW melihat dob tersebut dimakan oleh Khalid bin Walid, akan tapi Nabi SAW tidak melarang Khalid bin Walid untuk tidak memakannya. Tandanya adalah dob itu adalah halal. Nah, itu contoh dari takrir. Dan yang ketiga adalah wasf atau sifat beliau. Jadi sifat ini terbagi menjadi 2. Jadi sifat akhlak beliau, dan yang kedua adalah sifat dari tubuh beliau. Ya, jadi kalau kata para sahabat, kalau sifat akhlak beliau adalah ajwadun nas, orang yang paling rajin, asyrafun nas, orang yang paling mulia, orang yang paling sabar. Pokoknya akhlaknya beliau itu adalah akhlak yang paling sempurna. Ya, karena kata Nabi SAW juga, ini bu'ithtu liutami makarimal akhlak. Jadi aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak para manusia. Makanya akhlak beliau adalah akhlak yang paling mulia. Setelah itu sifat dari keadaan tubuh beliau. Ya, kata dalam sebuah hadis, Nabi SAW itu badannya tidak tinggi dan tidak pendek. Nah, berarti sedang. Dada beliau adalah bidang. Setelah itu rambutnya panjang. Kata dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud,
Adimatul jummah ila syahmati udhunai. Jadi rambut beliau itu panjang sampai di atas bahu, di bawah kuping. Nah, itu adalah contoh dari sifat eh, sifat tubuh Nabi Muhammad SAW. Jadi sifat itu ada dua, sifat tubuh beliau dan sifat akhlak beliau. Ya, mungkin ini sekarang sudah 10 menit videonya, mungkin terlalu lama. Ini baru hadis, belum nanti ada khobar, ada athar dan hadisul qudsi. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, karena anak kira akan sebentar, ternyata lama. Insya Allah kita percepat di pertemuan selanjutnya untuk tidak terlalu berlama, karena memang ta'arif hadis ini harus ana tafsilkan agar tidak keliru di antara qaul, fi'al, takrir atau wasf. Ya, jadi antum harus pahami betul tentang 4 sumber hadis itu. Jadi ada pertama apa? Perkataan, dan yang kedua apa? Yang kedua adalah perbuatan, yang ketiga adalah takrir atau persetujuan, yang keempat adalah sifat-sifat Nabi. Ada sifat khuluqiyah, ada khalqiyah, ya. Mungkin sekian dari pertemuan kedua kita. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan cepat di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, boleh antum tanyakan via Japri atau langsung di grup, ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.